kita akan memulai perjalanan Merapah Trans Jawa 2022. Kerja-kerja baik dan hal-hal positif, yaitu memberikan informasi kepada para pembaca lewat Merapah Trans Jawa 2022. Merapah Trans Jawa 2022. Oke! Hari ini kami dan tim Merapah Trans Jawa 2022 akan melanjutkan perjalanan ke titik terakhir tol Trans Jawa yang berada di Probolinggo. Itu jadi titik terakhir dari jalan tol Trans Jawa. Jadi buat yang mudik lebih enak ya, bisa langsung bablas tol sampai Probolinggo. Untuk warga yang berdomisili di Jawa Timur itu asik banget, efisien waktu, efisien biaya. Terus kemudian apalagi ya, BBM juga mungkin sudah bisa diperkirakan sebelumnya, karena dia tidak harus mengeluarkan biaya ekstra yang di luar dari anggaran rutin gitu. Tadi juga sepanjang jalan dari kita masuk tol Surabaya sampai sini, konstruksi jalan tolnya menurut aku udah bagus loh. Iya, udah nggak ada lubang-lubang. Tadi aku belum nemuin lubang sama sekali soalnya. Sebagian besar mulus dan beraspal. Yes. Jadi jarak dari Surabaya ke Probolinggo itu sekitar 75 km. Dia sudah operasi itu Pasuruan, Probolinggo Timur. Nah, total panjang dari tol Pasuruan Probolinggo ini sekitar 45 km. Mbak, tadi kan habis kita keluar rest area tuh aku sempat ngeliatin jalan yang menurut aku penerangannya tuh minim ya. Soalnya aku nggak ngeliat lampu sama sekali di situ. Jadi benar-benar cuma tanda yang orange itu loh. Sebenarnya sih nggak minim, Nanda, karena setiap jalan tol itu kan ada tingkat trafiknya tertentu kan. Nah, jalan tol yang trafiknya banyak dengan beban yang berat itu penerangannya cukup maksimal kok, karena disesuaikan dengan standar pelayanan minimal setiap jalan tol gitu. Itu biasanya kita mulai mendapati penerangan jalan umum itu ada di Simpang Susun. Atau yang kedua menuju rest area. Yang ketiga adalah menuju gerbang tol. Tapi secara umum banyak tidaknya penerangan jalan itu tergantung pada traffic juga, traffic jalan tol. Dan kemudian kalau Nanda merasa itu kok penerangannya minim banget ya, itu karena mungkin tolnya masih baru, belum dilintasi oleh banyak kendaraan. Jadi tergantung dengan traffic. Tapi secara umum penerangan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimum. Penangkan dan 31 sini 8 kilo sampai genting ya, sekitar 39 kilo untuk ruas upload sendiri. Kalau kilometer di sini terakhir kan 841, berarti tambah 8 kilo sekitar 849 ya. Nanti dari Interchange kemudian gerbang sampai ke genting itu sekitar 4 kilo lah. Mengenai ini apa, pelapisan utamanya nanti akan agregat atau dilapisi hot mix? Pakai hot mix semua, Pak. Pakai rumput semua. Jalur kayaknya ini disiapkan 3, Mbak, karena kita harus mengikuti version ya. Yang mengikuti version nantinya kita sudah beda dengan yang seksi 1, 2, 3 ya, ini sudah mengikuti version. Jadi ini titik terakhir dari seksi 4 ya Pak ya, tol Paspro seksi 4. Ya. Targetnya akan diselesaikan pada Desember 2022. Jadi kita saat ini sedang berada di titik terakhir tol Pasuruan Probolinggo atau Probolinggo Paspro. Nanti titik terakhirnya akan di 849 km. Saat ini progres pembangunannya masih 21% dan ditargetkan tuntas pada Desember 2022. Akhirnya sampai juga
Ini loh yang aku sebutin tadi, kita sekarang udah ada di BJ Bakau Resort. Itu kawasan destinasi wisata yang baru dibuka pada tahun 2017. Di dalamnya ada hutan bakau, terus ada sejumlah rekor muri loh. Oh iya? Jadi botol-botol atau sampah plastik itu didaur ulang, dijadikan salah satunya ini logo daur ulang. Oh ya Mbak, di sini kita juga bisa nanam pohon bakau loh. Oh ya? Edukasi sama Konservasi. Iya, konservasi. Dia luas banget, 81 hektar. Wah, 81 hektar ya? Iya, cuman yang digunakan untuk ini tempat-tempat wisata itu sekitar 30 hektar. Ada villa juga. Ada homestay. Nah, villanya itu untuk menyewa villa 1 malam itu 5 juta, cuman muat banyak orang. Jadi cocok untuk keluarga yang mau liburan ke Probolinggo. Nah, sekarang kita sudah sampai di BJ Bakau Resort, dimana kalau kalian nih setelah menyusuri tol Trans Jawa bisa mampir ke sini nih untuk destinasi akhirnya, karena di sini juga banyak tempat wisata yang bisa kalian coba. Sahabat Kompas.com, sekarang Nanda bersama tim sedang singgah di Surabaya setelah melalui perjalanan titik terakhir kita di Probolinggo. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Jakarta, tapi kita akan singgah dulu nih Mbak di Cirebon untuk eksplor sedikit lah. Di awal perjalanan kan aku sempat mention ke kamu ya, kalau mobil ini tuh konsumsi BBM-nya irit banget, karena sempat nyentuh angka 16 km per liter. Sekarang kan kita udah di ujung perjalanan nih, udah dari Jakarta Probolinggo, dan ternyata angka itu berubah. Sekarang angkanya itu berada di, ini terakhir aku dapat dari Jakarta Probolinggo itu dengan jarak sekitar 900 meter, dapat angkanya itu 12,6 km per liter. Untuk jarak segitu nih Mbak, aku menghabiskan konsumsi bahan bakar sesuai catatan aku ya, itu 69,2 liter untuk konsumsinya. 69,2 liter ini biayanya berapa? Kalau dirupiahkan ya, itu sekitar 865.000. Jakarta Probolinggo dengan naik mobil, bisa bawa penumpang banyak, terus bisa bawa barang banyak juga di kabin. Murah banget, dan itu sama angkanya dengan tarif tol, sekitar 800-an ribu. Betul, tapi jalanan, terus juga BBM-nya, jenis BBM-nya itu pengaruhin semuanya. Jadi setiap orang tuh bisa aja berbeda-beda hasil konsumsi BBM-nya. Saat ini kita lagi berada di rest area kilometer 575B. Ini merupakan bagian dari tol Solo-Ngawi Kertosono. Di depan kita ada Masjid Al-Godi ya, tempat kita bisa istirahat untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Wah, ternyata kita masih bisa lewat tol nih Mbak, nggak kena ganjil genap sama one way. Iya, karena kan pemberlakuan ganjil genap dan one way-nya itu dimulai pukul 17 atau 5 sore sampai 24.00. Jadi kita masih bisa lewat tol Kali Kangkung menuju ke Semarang dan Cirebon gitu ya. Tapi tadi waktu kita berhenti di kilometer 398 rest area, itu ternyata sudah ada pengumuman bahwa one way itu dimajukan. Nah iya, tadi aku dengar tuh kayak, ayo cepetan karena one way udah mau dimulai. Iya, jadi kita buru-buru ya. Ternyata dimajukan jadi pukul 15 berlakunya. Nah itu berarti sesuai aturannya, dirubah sesuai diskresi polisi kah atau? Iya, itu sesuai dengan diskresi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di lapangan. Malawi Zebra 2. Malawi Zebra 2. Oke, sekarang Nanda bersama tim Merapat Trans Jawa 2022 sudah ada di kilometer 268 atau yang biasa disebut exit Brexit nih di belakang, Brebes exit.
Nah, tadi tuh Nanda mau jalan ke arah Cirebon, tapi tiba-tiba ada sterilisasi nih untuk penerapan one way ke arah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tadi juga Nanda sempat ngobrol sama Ibtu Triyono dan dia bilang bahwa memang ada sterilisasi jam 5 sore. Jadi mulai 2 jam sebelumnya itu sudah dilakukan sterilisasi di jalan seperti ini. Gitu. Dan kita lihat juga di sebelah ini lalu lintas yang ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sudah mulai padat ya. Makanya polisi sekarang sedang berusaha untuk mengurai kemacetan. Jadi sehingga seenggaknya jalanan akan lancar lah dalam arus mudik 2022 ini. Setelah kemarin kita melihat proses sterilisasi di Tol Pejagan Pemalang, pagi ini saya dan tim Rapah Transjawa 2022 melihat pelaksanaannya nih, one way di gerbang Tol Palimanan. Nah, gimana nih Mbak, arus lalu lintasnya sepertinya lancar ya Mbak? Terpantau lancar sejak tadi pagi karena pemberlakuan one way itu sejak kemarin ternyata. Dan kemudian berlangsung tanpa stop. Akhirnya banyak kendaraan yang awalnya stop di kilometer 47 berjalan kemudian ke arah timur, dan ke kota-kota di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo, Yogyakarta gitu. Jadi lancar. Iya. Dan kita lihat juga kendaraan di sini itu didominasi oleh plat B ya Mbak. Betul. Jadi mereka sepertinya benar-benar memanfaatkan momen setelah 2 tahun tidak boleh mudik ya. Iya, sekarang sudah mulai kembali mudik ke kampung halaman masing-masing dan situasi lancar. Betul. Situasi pagi ini lancar. Oke. Nah, buat kalian jangan lupa saksikan terus perjalanan kami ya di Merapah Transjawa 2022. Kompas.com, sekarang Nanda dan tim Merapah Transjawa 2022 sudah ada di bengkel Suzuki. Setelah kita melewati perjalanan panjang dari Jakarta sampai Probolinggo, otomatis kendaraan juga harus dicek dong, biar pas pulang ke Jakarta tetap fit nih keadaannya. Kalau gitu sekarang kita cek dulu yuk kendaraannya. Arus lalu lintas dari gerbang Tol Palimanan, sekarang Nanda bergeser nih untuk melihat lalu lintas di area non-tol, yaitu di jalur Pantura Cirebon. Nah, bisa dilihat lalu lintas saat ini ramai oleh pemudik yang hendak bertolak ke area Timur Jawa, baik itu dari pemobil maupun pengendara motor. Selanjutnya, Nanda dan tim akan pulang ke Jakarta untuk mengakhiri perjalanan Merapah Transjawa 2022. Jadi sampai jumpa di Merapah Kompas.com selanjutnya.